Zulkifli Syukur. Langsung berikan bola. Kerjasama yang sangat baik dan kita lihat. Tipis berada di samping kanan gawang dari Herman Batak. Dan apabila itu menjadi sebuah gol, akan menjadi gol yang sangat indah di sore hari ini dari Miljan Radovic. Ya, sebuah skema serangan yang sangat baik kita lihat di awal dari Haryono. Dan di sini kita lihat peran dari Atep memberikan umpan yang baik sekali kepada Miljan Radovic. Cukup bebas, namun kali ini saya tendangannya masih melebar sisi kanan. Budi Sudarsono. Bukan sebuah pelanggaran. Ya. Jadi kita lihat sebuah blunder dilakukan oleh Wildansa di awal babak pertama ini. Dan data ulang kita lihat ketika Budi Sudarsono dalam posisi yang 13 eksekusi. Ya, ada sedikit tarikan sebetulnya. Ada sedikit hadangan dari Wildansa. Ya, ini bisa didebatkan sebenarnya karena memang Wildansa tidak mengenai bola sama sekali. Ya, betul sekali, dan tidak cukup untuk memainkan sepak bola menyerang dalam tempo 90 menit. Inilah yang pertama kali dibenahi oleh Indra Thohir dan kita lihat memudahkan bagi Roby Darwis dalam mengatur ataupun menyiapkan skema permainan bagi Persib Bandung. Sudah menguasai jalannya pertandingan, tapi memang dibutuhkan kesabaran untuk bisa menembus pertahanan. Dan Budi Sudarsono kali melakukan solo run-nya. Masih Budi Sudarsono. Tendangannya masih melebar dari gawang Cecep Supriyatna. 2 kali sudah ada turnover dari Deltras FC. Ya, dan cukup mengherankan kita lihat Budi Sudarsono agak terlalu lama dia mengambil keputusan apakah terus menggiring bola atau melepas tendangan. Sedikit lambat memang dalam 2 kali kesempatan yang ia miliki. Nampak Lansen Kone terhadap Budi Sudarsono. Peluang didapatkan dan kita lihat masih ada pengamanan bola dari Zulkifli Syukur. Scrimmage dalam kotak penalti Persib Bandung. Ya, apa yang terjadi kita lihat di lini pertahanan Persib Bandung lagi-lagi nampaknya koordinasi dan komunikasi yang selama ini menjadi masalah yang dikeluhkan oleh Roby Darwis masih terjadi. Nyaris saja kita lihat 2 kali dalam keadaan sangat membahayakan gawang Cecep Supriyatna. Ya, Miodadit sundulan pertama 2 kali. Yang pertama tadi digagalkan oleh Tony Sucipto dan yang kedua M. Farudin digagalkan oleh Zulkifli Syukur. Ya, dan nampaknya memang bola belum melewati garis. Kedua pemain masih berada di tepat di atas garis gawang Cecep Supriyatna. Ya, memang belum melewati garis. Ya, jelas sekali. Masih bisa diamankan oleh Zulkifli Syukur. Meskipun kita lihat gerakan tangan dari Budi Sudarsono mengharapkan itu adalah gol. Ya, bahkan esnya covering dari para pemain maupun pengertian antar pemain belakang dalam menjaga lawan. Ya, cukup licin dengan pergerakan dari Budiawan. Beberapa kali memang harus dihentikan dengan sebuah tackling keras. Kali ini dilakukan oleh Dodok Anang. Peluang didapatkan. Kembali masih ada pengamanan dilakukan oleh Benny Wahyudi. Ini dia Wildansa. Cukup lama berada di bangku cadangan. Ya, betul sekali, cukup menarik kita lihat bagaimana Wildansa yang sering sekali mendapatkan kesempatan pada musim lalu meskipun dalam posisi yang tidak pasti saat dimainkan sebagai center back maupun seorang back sayap. Namun kali ini saat Abanda Herman absen barulah Wildansa mendapat kesempatan dari Roby Darwis. Miljan Radovic. Peluang didapatkan. Marcio Sosa. Tendangan keras dari Atep masih mengenai Dodok Anang. Serangan balik kali ini dilakukan oleh Deltras FC Sidoarjo. Tampak kita lihat Kisil Mini Gandrung. Ya, nampak terlalu lama dan terlalu individual. Budiawan. Masih Budiawan yang menguasai bola. Berusaha untuk mendrive masuk dalam kotak penalti. Berusaha bermain 1-2 tadi dengan Miljan Radovic. Terbaca Miljan Radovic kali ini berikan kepada Marcio Sosa. Sebuah peluang emas lagi didapatkan oleh Persib Bandung dan Herman Batak masih menunjukkan kelasnya menahan tendangan keras dari Marcio Sosa. Ya, betul sekali, Bung. Sebuah tendangan yang sangat baik dari Marcio Sosa, buah umpan yang sangat terukur dari Miljan Radovic, dan kali ini kembali lagi Herman Batak menunjukkan kelasnya dalam mementahkan tendangan dari Marcio Sosa. Sebuah penyelamatan yang gemilang dari Herman Batak, mantan penjaga gawang Persik Kediri ini. Dan kali ini kita lihat ternyata kembali lagi penyelamatan kedua.
Datang di putaran kedua, Herman Batak langsung memberikan sebuah kepastian di barisan pertahanan bagi kubu. Dan baru kita membicarakan sebuah kepastian. Dan ternyata serangan yang begitu cepat dari Persib Bandung membuat kedudukan 1-0. Jika Persib Bandung unggul atas tamunya Deltras FC Sidoarjo lewat tendangan melalui umpan menyilang di dalam kotak penalti dari Deltras FC Sidoarjo, dan tampaknya mencetak gol adalah Budiawan, sang rising star. Ya, dan kita harus memberikan apresiasi positif kepada Marcio Sosa yang memberikan umpan yang begitu manis, begitu terukur, dan sebuah insting yang begitu baik dan begitu tajam dari Budiawan. Kita lihat nalurinya begitu cepat, dia mengejar bola sehingga mampu membobol gawang Herman Batak yang sebelumnya melakukan 2 kali penyelamatan. Ya, dan kita dalam tayangan ulang berawal dari umpan Atep, sebuah pergerakan membuka ruang dari Marcio Sosa, memberikan umpan silang, dan tiba-tiba muncul dari belakang Budiawan. Sebuah insting yang sangat tajam dari Budiawan menunjukkan bahwa memang Robby Darwis layak untuk memberikan kepercayaan kepada pemain muda ini. Ya, bola liar diberikan oleh Marcio Sosa, datang dari sudut sempit, dan Budiawan mencetak gol melalui sudut sempit yang boleh dikatakan sangat sulit untuk bisa mencetak gol dari posisi seperti itu. Dan pemain muda bernama Budiawan berhasil mencetak gol, merubah skor menjadi 1-0, dan ini merupakan gol perdana bagi Budiawan dan disambut oleh Benz dari Persib Bandung. Ya, golnya sangat berkelas. Kita lihat dari Budiawan bagaimana kita lihat memiliki kontribusi yang sangat baik bagi permainan Persib, terutama lewat kemampuannya ataupun visinya sangat baik dalam memberikan umpan silang. Miljan Radovic lagi peluang. Tampaknya ada pelanggaran terlebih dahulu yang terjadi. Ya, dan nyaris saja kita lihat Wildansa pun tayin kalah dengan Budiawan, namun nampaknya terjadi pelanggaran lebih dulu. Lagi-lagi dari situasi tendangan. Ya, sepak pojok yang sangat baik dari Miljan Radovic. Ya, apakah pelanggaran ini dilakukan oleh Marcio Sosa ataupun Wildansa? Ya, tampaknya lagi-lagi kita lihat bagaimana pelanggaran dari Marcio Sosa mendorong. Tampaknya Mio Dadic membuat gol Wildansyah harus dianulir. Sucipto, sedikit kikuk permainan Tony Sucipto di sore hari ini. Noh Alamsyah memberikan umpan panjang kepada Marcio Sosa dan berhasil dipotong oleh Herman Batak. Ya, sebuah umpan yang cukup baik sebetulnya dari Noh Alamsyah melihat pergerakan dari sebelum meninggalkan lapangan. Sepak pojok kali ini sundulan dari Marcio Sosa masih belum menemui sasaran. Aryono berada dalam posisi offside. Noh Alamsyah. Ya, dan Noh Alamsyah ini adalah salah satu pemain yang pernah menantang Robby Darwis, dalam artian ketika para pemain senior ataupun para pemain tidak cedera, Noh Alamsyah meminta kepada Robby untuk berani memainkan pemain muda, dan kita lihat dalam tayangan lambat. Lansenko nih. Peluang didapatkan, tendangan keras masih berhasil diamankan oleh Cecep Supriyatna, tampaknya dilepaskan oleh Kisil Mini Gandrum. Ya, sebuah pergerakan sangat baik dan gagal dihalang oleh Julkif Syukur. Namun kali ini Cecep Supriyatna dengan pengalamannya mampu membaca arah bola dan berada di posisi yang pas untuk menangkap bola tendangan dari Kisil Mini Gandrum. Ini adalah sebuah spesialisasi dari Kisil Mini, menyisir sebelah sangat baik untuk seorang anak muda yang juga masih minim jam terbang di Indonesia Super League. Budiawan kita lihat sudah berada posisi offside. Marcio Sosa. Ya, dan kali ini memang jelas offside. Sedikit saja. Ya, tipis memang, karena memang Atep sudah berada posisi offside kembali. AW2 telah mengangkat bendera untuk Atep. Ini merupakan pangeran masa depan bagi Persib Bandung. Ya, kali ini Atep sudah berada satu langkah di belakang Waluyo. Ya, dan memang offside. Dan namun kita juga harus melihat bagaimana Marcio Sosa begitu efektif perannya. Budiawan duel berhasil dimenangkan, kali ini adalah Noh Alamsyah, masih ada Mio Dadic mengamankan daerahnya dari serbuan para pemain Persib Bandung.
Marcio Sosa. Lagi-lagi tendangan keras Marcio Sosa dimentahkan oleh Herman Batak. Oleh Benny Wahyudi. Dilakukan Benny Wahyudi. Sundulan masih belum membahayakan gawang Cecep Supriyatna dari Mio Dadic. Ya, memanfaatkan tinggi badan yang di atas rata-rata, Mio Dadic selalu unggul dalam bola-bola atas. Namun memang belum membahayakan gawang. Peluang emas bagi Persib Bandung melalui Atep. Ya, dalam posisi sudah cukup kosong, tapi sliding tackle yang dilakukan oleh Mio Dadic menggagalkan Atep untuk mencetak gol di sore hari ini. Lima berbanding 1, offside yang terjadi untuk kedua tim di babak pertama. Pelanggaran. Lihat bagaimana aksi dari Ahmad Maulana juga mencetak gol gawang Persiba Balikpapan dalam pertandingan Deltras FC menghadapi Persiba Balikpapan. Berikan bola kali ini kepada M. Fahrudin, kepada Lensin Koni, langsung memindahkan bola, pergerakan di sektor sebelah kiri. Kisil Mini Gandrum, masih Kisil Mini Gandrum memberikan bola ke tiang jauh, dapur peluang didapatkan oleh M. Fahrudin. Ya, jelas sebuah peluang emas dimiliki oleh M. Fahrudin di akhir babak pertama ini. Sayang sekali sebuah sundulannya tipis sekali berada di kiri gawang Cecep Supriyatna. Sebuah skema yang sangat baik tadi diawali dengan pergerakan Kisil Mini Gandrum di posisi sayap kiri. Tanpa pengawalan kita lihat M. Fahrudin nyaris saja sebuah kesalahan dilakukan oleh Tony Sucipto meskipun mampu, ataupun bola sundulan dari M. Fahrudin masih mengenai punggung dari Tony Sucipto. Nyaris kecolongan di akhir-akhir babak pertama ini. Ya, dan yang lambat kita lihat sundulan dari M. Fahrudin. Ya, tampaknya memang mengenai tangan dari Maman Abdul Rahman dan itu adalah tangan aktif. Ya, memang sudah 2 kali keputusan yang bisa diperdebatkan, dan kali ini memang sebetulnya jelas sekali memang bola menyentuh tangan dari Tony Sucipto. Babak pertama telah usai, 1-0 Persib Bandung unggul atas Deltras FC Sidoarjo lewat gol yang dicetak oleh Budiawan tadi. Dan kita akan membahas dalam pertandingan babak pertama.